Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami, berkatilah, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Tema renungan saat ini adalah bersabarlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah lereng pegunungan yang indah, tinggallah seorang yang terkenal bijaksana. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan amarah yang tidak terkendali. Setelah memandang pria tersebut, orang bijaksana itu pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah 7 langkah kesabaran, yaitu melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Lakukan dengan langkah mantap sambil berhitung. Setelah itu, barulah engkau mengambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira pria itu pulang kembali ke desanya. Ia yakin sekali masalah emosi yang dideritanya pasti bisa terpecahkan. Hari telah larut malam ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam pikirannya terbayang ada makan malam dan air hangat yang biasanya untuk mandi sudah disediakan oleh istrinya. Tetapi seperti disambar geledek, pria itu mendapati istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu mencabut belatinya, bermaksud untuk menghabisi mereka berdua. Tetapi spontan dia teringat dengan nasihat orang bijaksana itu, dan langsung ia mempraktekannya. Sambil mengangkat tangan, menghunus belati, dan hembusan nafas kemarahan, hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Kegaduhan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus leganya pria itu, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional yang bodoh.
Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya saja. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan penuh penyesalan seumur hidup. Saudara yang terkasih, firman Tuhan juga berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang harus kita miliki. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah dan emosi, kita pun perlu rem berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang merugikan. Jadi saat amarah menguasai kita, ingatlah untuk lambat dalam berkata-kata dan lambat untuk marah. Karena seringkali apa yang terlihat di depan mata belum tentu seperti yang kita pikirkan. Mari kita bangun karakter untuk bersabar agar damai sejahtera selalu melingkupi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, lepaskanlah kemarahan yang kadang masih ada di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan gantikanlah itu dengan damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk menguasai diri sehingga kesabaran itu menjadi milik kami. Karena sabar merupakan salah satu wujud kami mengasihi sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami, tolonglah dan sertai kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.